Kami dari kelompok 1, mata kuliah ICT Literasi dari Universitas Cyber Asia, dengan dosen pengampu Ibu Sian Ramadona Hasaltin, Eskom Mkom. Dengan saya sendiri, Zainal Abidin, dan ada juga Mas Kuku Wibowo, dan berikutnya ada Mas Sujono. Kami akan menjelaskan proposal tugas proyek ICT Literasi dengan judul Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi Alfa Mikro pada Toko Sri Barokah Sumur Adem sebagai mitra binanya. Untuk berikutnya adalah perkenalan saya untuk Mas Kuku untuk menyampaikan. Saya persilahkan Mas Kuku Wibowo. Terima kasih Mas Zainal atas kesempatan yang diberikan. Di proposal tugas proyek ICT Literasi ini akan menjelaskan latar belakang dari proyek ICT Literasi tersebut. Yaitu toko kelontong adalah toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari yang terletak di dekat perumahan atau lokasi umum lainnya. Agar supaya lebih mudah diakses banyak orang, dan karena keberadaannya yang mudah ditemukan, toko kelontong sering menjadi pilihan ketika harus membeli sesuatu yang dalam perjalanan persediaan barang dagangannya menjadi indikator dalam mengelola usaha toko retail. Pemilihan supplier-supplier yang tepat akan berkontribusi memajukan bisnis tersebut. Untuk itu, diperlukan supplier mitra toko yang bisa menjaga ketersediaan stok barang dagangannya. Alfa Mikro diciptakan oleh Alfamart sebagai aplikasi untuk menghidupkan dan mempermudah rekanan mitra binaan dalam mengurusi warung serta toko kelontongan di sekitar outlet Alfamart. Disebut sebagai member SSP, Store Sales Point. Warung-warung tersebut telah disurvei untuk bekerja sama dengan baik dan diberikan fasilitas sebagai member. Alfamart Digital Business merupakan inovasi Alfamart sebagai salah satu retail terbesar di Indonesia. Untuk menjawab tantangan digital hari ini, saat segala sesuatu dapat diperoleh secara lebih dekat dan mudah, bahkan melalui genggaman tangan saja. Inovasi dalam bisnis digital ini membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih mudah dan efisien, baik konsumen, akhir maupun sebagai individu yang berwirausaha. Inovasi tersebut hadir dalam beberapa pilar penting, yaitu Alfa Mikro, Alfa Mind, Alfa Pop, dan Alfa Gift. Alfamart Digital Business akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Alfa Mikro hadir untuk memajukan member SSB agar mandiri dalam pemesanan barang dari toko Alfamart. Harga jual khusus yang diberikan menjadikan para mitra dapat menjual kembali barang dengan harga yang bersaing. Harga dengan menggunakan aplikasi Alfa Mikro yang telah tersedia di Google Play Store, kebutuhan barang dagangan yang dipesan dapat diambil langsung di toko Alfamart terdekat ataupun diantar oleh MRO, Member Relation Officer dari Alfamart. Di Barokah Next itu untuk memahami manajemen retail modern. Toko Sri Barokah dan retail modern bisa tumbuh berdampingan. Keduanya bisa bersinergi, menciptakan bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. PT Sumber Alfa Trijaya berkolaborasi dengan Buku Warung membekali 11.000 UMKM dengan keterampilan pembukuan digital. Kegiatan pembekalan meliputi edukasi, pencatatan transaksi, pengelolaan stok dagangan, hingga pengingat hutang. Melalui optimalisasi teknologi, yakni lewat aplikasi Buku Warung. Kemudahan menggunakan aplikasi Alfa Mikro, salah satunya yaitu satu, memudahkan pedagang warung, toko kelontong dalam melakukan pemesanan barang, grosir maupun eceran untuk kebutuhan dagang sehari-hari. Pesanan akan diantar langsung gratis tanpa ongkos kirim. Yang kedua, mendapatkan informasi mengenai program promosi, menarik produk terbaru maupun harga yang terbaik
untuk pembelian barang dagang baik grosir maupun eceran. Yang ketiga, layanan penjualan pulsa, token listrik, BPJS untuk menambah pendapatan pedagang warung atau toko kelontong tersebut. Yang keempat, layanan pembayaran tempo untuk membantu pengadaan modal usaha pedagang warung atau toko kelontong. Yang kelima, hemat praktis dan sangat mudah dalam bertransaksi. Untuk slide selanjutnya, saya berikan ke Mas Sujono untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Terima kasih Mas Wijoyo atas kesempatannya untuk menyampaikan tinjauan pustaka. Perkembangan toko modern di Indonesia saat ini mempengaruhi perkembangan toko kelontong. Berdasarkan catatan Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia atau FOPI, periode 2004 sampai 2007, laju pertumbuhan supermarket mencapai 50% per tahun yang diungkapkan Utomo 2011. Hal yang perlu dikembangkan dalam usaha toko kelontong agar dapat bersaing dengan toko modern, yaitu perlu adanya tindakan agar toko kelontong dapat bersaing dengan toko modern. Upaya mempertahankan keberlangsungan suatu industri perlu dikembangkannya sesuatu strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Offline to online atau O2O adalah sebuah model digitalisasi yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu biaya yang rendah, pemasaran yang akurat, dan layanan pribadi. Hal ini sangat cocok dengan toko Sri Barokah agar dapat menyesuaikan kebutuhan pasar saat ini, sehingga berkembang karena memiliki fleksibilitas tinggi dibanding usaha yang sejenis tanpa melakukan registrasi aplikasi Alfa Mikro. Penyusunan strategi pemasaran toko kelontong dalam penelitian ini yaitu dengan mengintegrasikan pengembangan strategi offline to online dengan framework Information, Communication, Distribution, and Transaction atau ICDT. Survei dilakukan dengan cara wawancara terhadap pemilik toko kelontong dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang telah dijalankan saat ini. Next slide. Adapun alur di distribusi di toko kelontong yaitu untuk mengregistrasinya toko Sri Barokah dilakukan oleh MRO, melakukan registrasi mitra binaan Alfa Mikro atau MRO. Terus melalui MRO input dalam proses digitalisasi toko. Selanjutnya setelah aplikasi itu jadi, toko Sri Barokah bisa menggunakan aplikasi Alfa Mikro tersebut yang selanjutnya bisa melakukan order pembelanjaan di Alfamart. Selanjutnya barang dagangan tersebut bisa terekam di database Alfa Mikro. Dan selanjutnya karyawan gudang Alfa Mikro menyiapkan pesanan outlet binaan Alfamart tersebut. Selanjutnya, hasil melakukan print out stok Alfa Mikro. Barang dagangan yang sudah selesai di packing dilakukan pengiriman oleh MRO. Oleh MRO dilakukan delivery, selanjutnya diantar ke outlet binaan Alfamart. Setelah sampai di outlet binaan Alfamart yaitu toko Sri Barokah, dilakukan pembayaran secara cash ataupun menggunakan pembayaran yang jatuh tempo tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Metode kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Penelitian kualitatif menurut Kemendikbud menekankan pada satu sisi kualitas entitas. Secara umum dalam kegiatan penelitian ilmiah ada dua pendekatan yang kerap digunakan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, riset menggunakan data mentah berupa angka yang kemudian diolah menggunakan statistika dan kemudian diambil kesimpulan secara hipotesis. Salah satu contoh teknik pengumpulan data untuk riset kuantitatif adalah kuesioner. Wawancara juga dilakukan pada pemilik toko kelontong dan member relation officer atau MRO. MRO dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif uji kredibilitas atau keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Di sini ada beberapa tugas yang dilakukan oleh penelitian. Pertama adalah persiapan dan penulisan proposal dilakukan oleh Mas Jainal. Kedua, wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri Sujono. Selanjutnya, pengumpulan data dan analisis awal saya sendiri yang melakukannya. Terus untuk analisis akhir dilakukan oleh Mas Kuku. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan oleh Mas Kuku. Untuk penulisan akhir
itu dilakukan oleh saya sendiri Sujono, dan yang memperbanyak laporan adalah Mas Jainal. Untuk output dan target disampaikan oleh Mas Jainal Abidin. Silakan Mas Jainal. Oke, terima kasih Mas Sujono. Untuk output dan target capaian, realisasi capaian per output ya. Output kegiatan, oke. Volume output, anggaran, dan prediksi sampai dengan UAS. Dan persenan, nomor 1 persiapan pelaksanaan, itu untuk targetnya 1 minggu, realisasinya 1 minggu, persenannya 100%, dan alokasi 20.000, realisasi 20.000, dan persenannya 100%. Kemudian ada nomor 2, wawancara atau honor narasumber nih, targetnya 2 hari, realisasinya 2 hari, persenannya langsung 100%, alokasi 200.000, realisasi 200.000, kemudian persenannya 100%. Kemudian nomor 3, pengumpulan data dan analisis awal. Targetnya 3 minggu, realisasi 3 minggu, persenan langsung 100%, alokasi 150.000, realisasinya 150.000. Kemudian persenannya 100%. Kemudian ke nomor 4, analisis akhir. Targetnya 2 minggu, realisasinya 1 minggu, persenan 50%, alokasi 100%, kemudian realisasi 50%, dan persenan 50%. Kemudian nomor 5, ada penarikan kesimpulan. Targetnya 1 minggu, realisasinya 5 hari, persenannya ada 71%, alokasi 100.000, realisasi 71.000. Untuk persenan akhir 71%. Penulisan laporan, targetnya 1 minggu, realisasi 4 hari, persenan 57%, alokasinya 200.000, realisasi 114.000. Kemudian persenan akhirnya 57%. Kemudian ada yang terakhir itu perbanyak laporan. Kegiatannya nomor 1, di sesi 1, penulisan laporan. Kemudian disusul lagi ke sesi 2 dan sesi 3 untuk wawancara. Kemudian disusul lagi pengumpulan data dan analisis dari sesi 3 ke sesi 5. Kemudian ada analisis akhir itu di sesi 5 sampai 6. Terus penekanan kesimpulan itu ada di sesi 6 waktunya. 6 penulisan laporan ada di sesi 6 juga. Kemudian nomor 7, perbanyak laporan. Ya, itu sampai sesi 6 untuk saat ini. Mungkin demikian dari kami ya, kelompok 1, saya sendiri Zainal Abidin, kemudian ada Mas Sujono, kemudian juga ada Mas Kuku Wibowo. Ya, demikian dapat sampaikan. Untuk berikutnya mungkin untuk koreksi ya, kurang lebihnya gimana itu untuk masukan ke kita juga penting kepada Ibu dosen pengampu, Bu Sian Ramadona Asolkin, Eskom Hemkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.